Ya, apa yang dijelaskan oleh Pak Jimbaran itu justru sedikit mengarah kepada pembenaran kitab suci. Karena beliau menjelaskan bahwa yang terkait dengan Sebentar, saya potong dulu. Saya tidak mengerti. Pembenaran kitab suci atau kebenaran kitab suci? Karena engkau sudah menggunakan kata pembenaran, itu subjektif. tidak, karena Romo Cafe ini kan kebanyakan klaim-klaim personal. Kalau Bukan, saya saya ngomong melihat tentang ayat semua, diskusi-diskusi Adi Markus. semua. Engkau bilang, tidak, saya mau koreksi Jadi engkau. Engkau bilang, Pak Jimbaran coba bilang, jangan dulu dipotong, tidak, jangan dulu saya mau dipotong koreksi kalau engkau, saya Adi Markus. Saya bicara. kasih engkau Harus jawab. fair dong. Fair, saya Harus sangat fair. fair dong. Sekarang Beri kau saya mengatakan, waktu untuk Adi, menjelaskan posisi Adi, saya. saya hanya mau jelaskan engkau. Begitu. Engkau tadi menggunakan kata pembenaran Ya. kitab suci, bukan kebenaran kitab suci. Makanya saya bilang, engkau koreksi itu. Yang dikatakan Pak Jimran mau mengatakan tentang kebenaran kitab suci, bukan pembenaran kitab suci. Tidak. Yang saya mau bantu kau Begini, yang sedikit menjadi belajar filsafat, absurditas, oke? dari penjelasan Anda ketika Pak Jimbaran mengomentari bahwa terkait dengan menikmati persekutuan atau perjamuan kudus itu, ya itu mengindikasikan kepada adanya, lah kenapa saya di mute ya? Tidak, kami tidak mute. Engkau sebentar ngomong dan kami dengar. Tidak di-mute, Pak. Jangan sampai Diundang engkau untuk sudah buka ngantuk orangnya. kamera, Pak. Kan? Nah, biar sama-sama. Tidak perlu, ini sudah pagi Tidak, tidak juga. usah, sudah Sebenarnya pagi. kalau saya mau diskusi bisa aja. Oke, mute kan aja. Matikan Iya. engkau ke kamera, tidak apa. Ya, jadi kalau Pak Jimbaran tadi kan menjelaskan terkait dengan menikmati perjamuan kudus itu kan ada elaborasi persekutuan antara Kristus dengan umatnya kalau merujuk pasal 1 Korintus 11 itu semua. 1 Korintus 11 dari 17 sampai 34 itu. Oke, Ya, ada saya beberapa koreksi. poin sebenarnya. Saya koreksi. Kalau Kalau omong tentang persekutuan dengan tubuh Kristus, itu bukan di 1 Korintus 11. Itu ada di 1 Korintus 10 ayat 16-17. Saya bantu engkau. Saya bantu engkau ayatnya. Tidak apa. tidak perlu Tidak, saya justifikasi bantu diri, karena engkau bilang Romo. tidak. Tidak Sekarang perlu. Saya kita justru baca tidak. ayat. Anda tidak perlu Adi, saya mengajarkan mute engkau, saya. saya baca Anda ayat perlu. dulu. Saya Anda baca ayat. Baca dulu. Sebentar, engkau bilang persekutuan dengan tubuh. Kita harus lihat di ayatnya. Yang persekutuan dengan tubuh itu, engkau sudah ambil saya ayatnya. Salah ayatnya. Engkau pakai 1 Korintus 11. Tetapi yang persekutuan dengan tubuh itu ada di 1 Korintus 10. Tolong bantu dulu, Lili. Ayat 16-17. Saya mutekan engkau, baca dulu kitab suci supaya engkau lanjut. Supaya engkau jangan ambil sembarang ayat, oke? Ini yang saya maksudkan. Saya bantu kau loh. Saya baik, terlalu baik. 1 Korintus 10 ayat 16. Dia sudah ambil salah ayat, makanya saya harus koreksi. Tidak ada bilang persekutuan, ada di bab 11, ada di bab 10 ayat 16-17. Dia sudah omong sembarang, makanya saya harus koreksi. Ajar kitab suci yang benar. Oke, baca ayat 10, bab 10 ayat 16-17. Omong tentang persekutuan dengan tubuh. Di ayat 11 tidak ada omong tentang persekutuan dengan tubuh. Ayat 10 ya, Mo. Bukankah Tidak. cawan 10 ayat 16. ya, bab 1 Korintus 10 ayat 16. Kita bantu dia supaya belajar kitab suci yang baik. Dia mau protes lagi. Saya mute supaya fair dulu. Maksudnya luruskan betul supaya jangan ajar sembarang. Oke. Bab 10 ayat 16-17. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Karena roti adalah satu, maka kita sekalipun banyak adalah satu Anda jangan tubuh. membenarkan diri dong. Halo. Pendeta di Markus. Pendeta Markus. Jadi engkau jangan ambil di bab 11. Iya, Tunggu saya dulu. koreksi Anda sedikit. jangan membenarkan Kalau diri. engkau Anda rendah dengarkan hati, dulu saya penjelasan mengerti. Kalau saya. engkau rendah hati, Anda terlalu Anda bukan itu. Anda terlalu Anda tidak, ini pintar. sudah Anda belajar, saya abominasi. juga belajar. Adi Anda Markus, belajar, saya juga Adi belajar. Markus, Adi, sebentar, yang sebentar. sopan Adi. Habis. Adi, Adi yang Markus. sopan Adi. Saya itu mau bantu engkau supaya jangan comot sembarang. Kalau omong tentang persekutuan dengan tubuh Kristus, ya ayat yang engkau gunakan itu 1 Korintus 10 ayat 16-17. Saya mau bantu engkau supaya tadi engkau bilang 1 Korintus 11. Sebenarnya saya belajar semua kitab suci 1 Korintus 11
ayat dia bilang dari 17 sampai dengan 30 itu omong tentang tubuh Kristus. Iya, tetapi yang persekutuan dengan tubuh Kristus itu dijelaskan di dalam bab 10. Saya mau bantu engkau, Karaeng. Bukan saya orang jahat, saya mau bantu engkau supaya ayat ini Anda seperti jangan ini ada di sok, mana. Anda jangan sok, saya katakan. Anda jangan Sopan, sok, sopan. jangan Kau sok, ini nggak pendeta, perlu. Di. Nggak perlu. Kita Kau sudah ini belajar pendeta, kitab kau ini suci, bukan jangan merasa awam. pintar. Jual Adi, Kelihatan stupid, sih. Adi, Biar kafe, podcast jual khusus stupid sudah podcast. kafe. Ya, Anda jangan terlalu merasa sok kafe. Adi Anda jangan Markus, merasa di sok. mana? Coba kita Saya lihatkan tanya sama saja. kamu, Adi Markus. Kamu Levelmu diam sama elang, saya, Anda Adi naikkan Markus. saya. Adi Markus, di mana Aduh, itu satu kecoa tubuh Anda, itu satu kecoa. gereja? Nggak perlu saya sama kamu. Sebentar, Adi Saya perlu Markus. sama Ini kafe, kualitas saya perlu pendeta sama kafe. Protestan ini. Sebentar, Adi Saya perlu Markus. sama kafe. Kalian ini satu gereja atau tidak? Kalian bermacam-macam gereja, tapi berbeda-beda aliran, ajaran. Bagaimana kalian dikatakan satu tubuh, satu gereja? Ngawur kamu, Adi Markus. Tidak, maksud begini. Saya Awam. Kalau Begini. saya yang awam bicaranya seperti si Adi, nggak masalah. Ini dia pendeta loh, bicaranya kayak gitu kayak orang nggak berpendidikan. Lanjut. Tidak Lu. begini. Saya harus potong karena apa? Dia bilang persekutuan dengan tubuh Kristus. Maka saya bilang bukan 1 Korintus 11, melainkan 1 Korintus 10. Kan kalau dia pendeta baik yang rendah hati, dia pasti terima. Oh ya, minta maaf ya, benar ya. Ini kok marah lagi saya, bilang saya sok-sok tahu ayat. Ya memang saya belajar kitab suci untuk itu, untuk koreksi. Ayat-ayat kitab suci digunakan untuk meluruskan orang yang salah dan ajar kebenaran. Itu ada di 2 Timotius 3 ayat 16 sangat jelas. Ayat-ayat kitab suci dibuat untuk apa? Yang kedua dan keempat sangat jelas. Untuk menunjukkan kesalahan seseorang. Dan saya sementara menunjukkan dia punya kesalahan. Karena diambil dari 1 Korintus 11 yang tidak ada kata persekutuan dengan tubuh Kristus. Yang ada di dalam kata persekutuan hanya ada di 1 Korintus bab 10 ayat 16-17. Saya menunjukkan engkau salah di mana. Saya bantu engkau, kok marah saya lagi? Bagaimana sih? Aku silakan teman-teman komen deh. Pakai untuk membenarkan sola scripturanya mau. Bahwa Alkitab itu gunanya untuk mengajar, untuk menegur kesalahan dan segala macam. Tapi begitu Alkitab dipakai untuk menegur Untuk dia dia. tidak terima. Saya tidak terima. Kan saya baik hati, saya bilang jangan loh, kalau engkau pakai bab 11 itu berbeda. Bab 11 itu tentang Paulus ajar tentang apologetikanya Paulus tentang Ekaristi. Tetapi ketika dia omong tentang tubuh Kristus sebagai persekutuan, roti sebagai persekutuan dengan Kristus, dengan tubuh Kristus, dan darah sebagai ambil sebagai persekutuan dengan itu, dia tidak mau terima. Dia bilang saksok tahulah apa sebelum musuh atau hominem. Minta maaf ya Markus Adi, engkau belajar lagi banyak, belajar rendah hati, belajar supaya bahwa pakai kitab suci juga untuk ajar kebenaran, untuk koreksi engkau yang sudah salah. Romo, saya pamit ya, Romo. Oh ya, silakan. Minta maaf Adi Markus, saya tidak turunkan engkau, tidak tahu engkau turunkan sendiri ya tuh. Minta maaf, saya ada moderator jadi di sini saya punya room ini punya banyak sekitar 10, 11, 12, 15 moderator. Saya tidak itu room bukan untuk saya sendiri. Tidak diturunkan Romo, turun sendiri itu. Oh, dia turun sendiri. Sedikit saya komentari dia, Romo. Oke, silakan. Ya. Tubuh itu kan gereja ya. Artinya satu tubuh, satu ajaran. Nah, Protestan ini berbeda-beda ajaran. Bagaimana mereka bisa satu? Mereka saling menyesatkan. Bagaimana bisa satu tubuh mereka, satu gereja? Kan ngawur ini Protestan. Kalau Katolik itu satu tubuh, satu iman, satu pengharapan. Semua yang ada di gereja Katolik Amerika, di Indonesia itu satu ajaran, satu iman. Protestan, di mana kalian satu ajaran? Baptisan berbeda-beda. Ada baptis dewasa, ada baptis bayi. Teologi